ada sejumlah tokoh yang memang cita-citanya hanya satu. Mereka tidak ingin apa-apa, yang penting Indonesia merdeka, rakyatnya serta. Mereka menjadi pemimpin, menderita pun tidak apa-apa. Yang penting rakyatnya sejahtera. Kita lihat misalnya tadi seorang wakil presiden Bung Hatta, ketika Indonesia merdeka, dia ingin punya sepatu yang agak bagus saja. Mau beli sepatu duitnya kurang gitu, nggak cukup. Karena apa? Karena memang tidak punya apa-apa. Ki Bagus Hadikusumo ingin sekali menunaikan ibadah haji. Dia kumpulin uangnya. Setelah kumpul, ternyata banyak fakir miskin yang membutuhkan pertolongan. Akhirnya uang itu disumbangkan. Dia ngumpulin lagi, terkumpul, disumbangkan lagi. Sampai meninggal dunia dia tidak menunaikan ibadah haji. Semua uangnya habis disumbangkan untuk fakir miskin. Kiai Haji Agus Salim, seorang perdana menteri yang disegani oleh orang Eropa dan Jepang, rumahnya ngontrak di tempat yang becek di Jakarta ini, istrinya jual gorengan. Apakah malu? Tidak. Itulah corak para pemimpin bangsa kita. Mereka bekerja keras untuk Indonesia merdeka. Tidak apa-apa dirinya menderita, yang penting rakyatnya sejahtera. Di era Orde Lama dan Orde Baru ada namanya polisi Kapolri yang bernama Hugeng. Gus Dur sering mengatakan polisi yang jujur itu 3. 1 patung polisi, 2 polisi tidur, 3 Pak Hugeng. Saya beberapa kali ke rumah beliau, ke rumah Pak Hugeng, dia mengatakan, manggil saya itu Mas, kalau saya tidak dikasih hadiah rumah oleh negara, saya tinggal di kolong jembatan. Karena dia tidak punya apa-apa. Ini rumah saya yang saya tinggalin di Jalan Profesor Muhammad Yamin, rumah tua itu, ini hadiah negara. Saya setelah pensiun gak punya apa-apa. Selama ini saya tinggal di rumah negara, ini hadiah. Kalau saya tidak diberi hadiah, saya tinggal di kolong jembatan. Nah itulah barangkali orang-orang dulu, para pemimpin bangsa kita. Seorang jenderal bintang 4 nggak punya rumah. Sekarang polisi pangkatnya mayor, letnan kolonel, mobilnya Pajero, mobilnya Fortuner, rumahnya mewah. Berarti kan kehidupan itu atas kerja keras para pemimpin bangsa dulu. Semuanya itu mereka cuma cita-citanya mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian Indonesia merdeka, kemudian kesejahteraan. Itulah cita-cita mereka. Mereka tidak punya apa-apa, yang penting rakyatnya menderita. Jangan dibalik pemimpinnya uangnya banyak, puluhan miliar, ratusan miliar, tapi rakyatnya sengsara. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Hilangnya kejujuran di dalam kehidupan berbangsa dan negara Republik ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu beserta dengan orang-orang yang jujur. Nabi juga bersabda, fa inna sidqi tuma'nina wal kadzib raibah. Kalau orang jujur itu pasti akan sejahtera, pasti akan tenang, tentram hatinya. Tapi orang yang tidak jujur, curang, pasti membuat orang lain juga menjadi gelisah. Baru-baru ini ada sebuah seminar di sebuah hotel. Seminar itu setengah hari, dari jam 8 sampai jam 1 siang. Setelah seminar itu berjalan, maka ditutup dengan makan siang. Jam 1 seluruh peserta meninggalkan ruangan itu. 15 menit kemudian ada seorang kembali lagi ke ruang itu, naik karena HP-nya ketinggalan. Sampai di lantai tempat seminar itu cuma ada seorang cleaning service yang sedang bersih-bersih.
Kemudian dia panggil, "Mas, tadi saya duduk di sini, di bangku dan di meja ini. HP saya ketinggalan, apakah Anda lihat HP saya?" Kata cleaning service, "Tidak." Padahal di ruangan cuma dia sendiri. "Masa sih?" "Iya, saya tidak melihat." "Ya kalau begitu sudahlah, dia pulang." Itulah cleaning service yang tidak jujur. Padahal HP-nya dia ambil, dia sudah berikan ke temannya, jual. Nanti hasilnya bagi dua. Kalau 300.000, sekarang 150.000. Tapi dia bilang tidak ada. Padahal HP-nya dia yang ambil, dia yang oper kepada temannya. Itulah kata Nabi 15 abad yang lalu, kalau orang curang membuat orang menjadi gelisah. Pemilik HP menjadi gelisah. Padahal banyak hubungan penting, ya sudahlah. Karena dibohongin sama orang yang tidak jujur itu, akhirnya hatinya menjadi tidak tenang. Tapi kalau dia jujur, akan membuat tenang orang yang punya HP itu. Contoh lagi, di sebuah bank, ada seorang pimpinan perusahaan ngambil uang 300 juta. Kemudian setelah dia tanda tangan, dia keluar di tas itu, dia turun ke bawah, sampai di parkiran mobil, entah gimana tas uang itu tidak sempat masuk ke dalam mobil, tertinggal. Kemudian dia meninggalkan parkiran itu menuju perusahaannya. Berapa saat kemudian setelah mobil itu keluar, ada seorang tukang parkir melihat ada tas, ada bungkusan. Ketika dihampiri, ternyata isinya uang. Dia kaget, ini uang siapa? Akhirnya uang itu diangkat, dibawa ke pimpinan bank tersebut, disampaikan, "Pak, ini ada tas ketinggalan, isinya uang, saya tidak tahu jumlahnya berapa, tapi mungkin dia tidak sempat memasukkan ke dalam mobil, mohon diterima." Pimpinan bank mengatakan, "Terima kasih. Baik Pak, saya kembali lagi ke parkiran." Coba 300 juta, dia tidak ambil, dia kembalikan kepada pimpinan bank. Akhirnya dibongkar uang itu, ternyata uang itu 300 juta. Kemudian oleh pimpinan bank diketik, dilihat siapa yang tadi ngambil uang 300 juta. Kemudian muncul namanya, alamat dan nomor HP-nya, segera dihubungi. 1 jam kemudian pemilik uang itu kembali lagi ke bank. Kemudian pimpinan bank mengatakan, "Pak, tadi uang Bapak tertinggal di parkiran. Alhamdulillah tukang parkir itu mengantarkan." Itulah yang kata Nabi, "Fa inna sidqa tuma'nina." Kalau orang jujur membuat hati menjadi tenang. Pemilik uang itu, pemimpin perusahaan itu menjadi tenang hatinya, menjadi tentram karena menghadapi orang yang jujur. Apa yang terjadi? Pemilik uang itu minta kepada pimpinan bank, "Bisa enggak tukang parkir itu ketemu saya sebentar?" Baik, kemudian satpam diperintahkan untuk memanggil tukang parkir itu. Sampai di atas, pemilik uang itu mengucapkan terima kasih kepada tukang parkir yang jujur itu. Kemudian dia mengambil uang dari dompetnya 1 juta rupiah, diberikan kepada tukang parkir itu, tapi ditolak. "Tidak Pak, tugas saya menyelamatkan mobil, menyelamatkan barang-barang yang tertinggal di sini. Udah Pak, gunakan saja, saya kembali ke Pak." Dikasih uang pun dia tidak mau. Itu karena tukang parkir yang, inilah barangkali kejujuran sudah hilang di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kalau kejujuran itu ditegakkan, ini akan membuat orang menjadi tenang. Misalnya ibu-ibu beli anggur 1 kilo, ditimbang 1 kilo, ketika ditimbang betul 1 kilo. Tapi ketika ibu-ibu nunduk ngambil dompet mau bayar, itu anggur digunting. 1 on, digeser, kemudian yang 9 on dimasukkan di plastik. Sampai di rumah ditimbang lagi sama ibunya, kok tinggal 9 on? Karena pedagang itu pedagang yang
curang, tidak jujur. Ada lagi beli salak 1 kilo, salak dipilih yang bagus. Tapi kok sampai rumah ada salak yang busuk gitu. Oleh pedagangnya, ketika ibu itu nunduk ngambil uang di tasnya, ada 1 salak yang busuk ditukar dengan yang baik. Itulah menjadi pembeli menjadi tidak tenang karena sesuatu yang dilakukan oleh pedagang itu tidak jujur atau curang. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, seluruh aktivitas apapun kalau dilakukan dengan jujur, pasti akan melahirkan ketenangan. Pasti akan melakukan ketentraman bagi siapa saja. Termasuk pemilihan umum, kalau RT-nya jujur, RW-nya jujur, di TPS, KPPS jujur, lurahnya jujur, camatnya jujur, bupatinya jujur, wali kotanya jujur, menterinya jujur, presidennya juga jujur, KPU-nya jujur, Bawaslu-nya jujur, TNI Polri-nya jujur, tidak berpihak, tidak menakut-nakuti rakyat, tidak menggiring kepada pasangan tertentu, pasti tidak ada protes-protes. Pasti rakyat akan menjadi tenang, menjadi tentram. Inilah barangkali kejujuran sudah hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, di penghujung Ramadan yang terakhir ini, jadikanlah puasa ini yang mampu melahirkan kejujuran. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, seorang anak, marilah hidup jujur dalam rumah tangga. Begitu juga seorang pemimpin, mulai dari tingkat rendah sampai yang tingkat tertinggi, tegakkanlah kejujuran. Karena ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwalah kamu kepada Allah dan beserta dengan orang-orang yang jujur. Insya Allah kalau anak cucu keturunan kita semua orang-orang jujur, nanti ketika dia menjadi pemimpin yang dibanggakan oleh rakyat. Karena apa? Terkadang para pemimpin itu tidak sadar. Disangka yang namanya mimpin negara itu cuma ngasih makan siang. Bukan itu. Dia joget-joget, dia marah-marah. Bukan itu, tidak menyelesaikan masalah. Seorang pemimpin bangsa itu harus punya visi ke depan. Yaitu ibarat dia seorang nakoda yang akan membawa kapal besar yang gelombang lautnya dahsyat luar biasa, kemudian mampu membawa kapal itu dengan penumpangnya 270 juta. Kalau pemimpinnya adalah pemimpin yang beriman, pasti rakyatnya tenang dan mampu mengantarkan rakyatnya ke depan pintu gerbang surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.